Ya, halo semuanya, selamat datang di Tentang Ponsel. Dan ya, aku hari ini habis COD. Dan ini adalah iPhone yang aku beli harga 1 juta pas. Yang harganya cukup murah ya, cukup menarik ya untuk produk Apple ya. Ya memang ketika HP ini rilis, ini adalah HP yang biasa-biasa aja gitu, bukan sebagai idaman ya kalau menurutku, karena memang ini bukan varian tertinggi, kayak bukan varian Pro Max atau apalah gitu. HP ini tuh lebih ke apa ya, penghibur lah ya. HP ini tuh penghibur, dan HP ini unik menurut ya, karena dimana dia punya mesin yang setara dengan iPhone 11, cuman dia punya bodi iPhone 8. Ya, ini adalah iPhone SE generasi kedua atau iPhone SE 2020. Dan HP ini tuh memang ada minus, cuman nggak mengganggu bagiku. Aku beli di harga 1 juta. Ya mungkin di kota kalian bakal lebih mahal, cuman ya aku tinggal di Batam. Batam itu zona bebas pajak, free trade zone. Jadi harga-harga handphone di Batam itu lebih murah daripada kota-kota lainnya. Kalau sepengalamanku gitu sih. Dan kalau gitu, mari kita lihat handphone 1 juta ini gimana sih. Kita lihat di sini warnanya warna merah. Ya ini seingatku tuh produk limitednya ya untuk iPhone SE 2020. Dan di sini ada tulisan produk red. Kemudian di sini ada single kamera 12 megapiksel, jenis lensanya wide, dan mampu merekam di 4K 60 fps, dan ini otomatis ada OIS-nya karena memang ini Apple ya. Kemudian di situ ada apa ya, mikrofon, kemudian ada lampu flash dual tone, dan juga ada logo dari Apple di situ. Kita lihat di bagian kanannya sini, ada tombol untuk on off, ada untuk slot kartu SIM, bagian bawahnya ada grill speaker, dan juga ada port lightning ya. Kemudian di bagian kiri ada tombol volume down, volume up, ini silent, ini digeser-geser gini. Kemudian di atasnya kosong. Kita lihat di bagian depannya nih ada earpiece, ada kamera di situ. Kameranya tuh nggak besar-besar banget juga, untuk kamera depannya itu cuma 7 megapiksel, mampu merekam di 1080p 30 fps ya. Nggak usah berharap banyak lah untuk kamera depannya ya, namanya bukan versi paling tinggi, jadi ya cukup aja lah. Tapi sekali lagi aku ingatkan kalau ini Apple, jadi ya walaupun cuma 7 megapiksel tapi kamera depannya pasti memuaskan. Dan HP ini tuh ditenagai dengan Apple Bionic A13, jadi mesinnya tuh sama persis dengan iPhone 11. Dan juga ini tuh yang aku beli 64 GB untuk internalnya. Jadi ya pas-pasan lah, makanya aku pakai untuk sosial media aja. Mungkin aku pakai untuk upload foto Instagram atau untuk balas-balas chat dan lain sebagainya. Jadi fungsinya HP itu aku beli ya kayak gitulah. Fungsinya HP ini aku beli ya kayak gitu. Dan juga untuk bagian depannya ini tuh dia punya layar itu 4,7 inci dengan resolusi 750 piksel kali 1334 piksel dengan rasio 16:9, dan juga kerapatan PPI-nya tuh di 326 ppi. Jadi ya cukup pas-pasan lah ya. Ya oke sih di layar sekecil ini untuk resolusinya. Dan jenis layar yang dipakai itu LCD atau IPS gitu. LCD retinanya Apple, IPS. Jadi belum OLED atau AMOLED gitu lah ya. Jadi masih biasa aja. Dan ini tuh berjalan di 60 Hz ya, layar kecil ini. Dan tahun segitu ya Apple memang ya kayak gitu kerjanya. Dan oke, kalau gitu mari kita hidupkan untuk HP ini. Oh ya, aku lupa ngasih tahu kalau HP ini tuh baterainya kecil banget ya. Jadi kalau untuk kalian yang mau beli HP ini tuh ya siap-siap untuk sediain powerbank atau bakal lebih sering charger daripada iPhone yang kalian sering pakai sekarang ataupun Android yang kalian pakai sekarang. Jadi baterainya itu cuma di 1821 mAh. Jadi nggak nyampe 2000 lah. Dan pengecasannya maksimal di 18 watt. Ya oke lah ya, dan dia bisa wireless juga nih di 7,5 watt. Dan kalau gitu mari kita hidupkan untuk HP-nya. Jadi aku beli ini tuh di harga 1 juta. Aku tadi dikasih apa ya? Dikasih cash gini lah sama orangnya. Dan oh ya, di bagian sini tuh ada tombol ya. Ini tuh tombol home sekaligus fingerprint scanner. Dan kalau gitu aku bakal setting dulu untuk HP-nya. Ya, jadi ini adalah HP-nya. Jadi ukurannya tuh kecil ya, mini banget. Dan kita lihat di sini untuk mengenainya. Itu
Ya, seperti di sini itu iPhone SE dengan iOS 26 dan juga itu kodenya itu ZPA, jadi ini tuh HP-nya Intel ya, dan ini tuh 64 GB itu firmware modemnya kebaca dan kartunya juga kebaca. Dan kita lihat di sini ya, untuk trototnya juga hidup, jadi ini LCD juga masih original. Cuman ya memang minusnya itu di bagian baterainya, jadi baterainya itu udah diganti, jadi bukan lagi baterai bawaannya. Di sini memang kapasitasnya 100%, cuman ya itu baterai nggak dikenal. Jadi ya itu oke lah ya, baterainya udah diganti juga nggak masalah. Yang penting nggak ngeganggu performa dari HP ini ya. Aku juga beli di harga sejuta untuk HP ini ya, menurutku worth it banget lah untuk dijadiin kamera. Cuman ya masa iya sih aku beli HP ini untuk kamera doang, dan HP ini kan punya spesifikasi yang sama dengan iPhone 11. Gimana kalau kita coba untuk kemampuan dari HP ini? Kita di Antutu di sini. Untuk suara Antutunya dia dapat di 732.736. Jadi skor Antutunya mirip-mirip sama S20 yang kemarin aku review. Ya mirip-mirip lah sama HP itu. Dan menurutku HP ini cukup oke lah ya untuk skor Antutunya. Karena memang ya mesin yang dipakai kan adalah mesin iPhone 11. Ya walaupun udah cukup berumur iPhone 11 ya, menurutku nggak jadul ya, jadul sih memang, cuman ya masih cukup kenceng lah ya. Apalagi aku dapat HP ini tuh ya, HP ini sih iPhone SE, cuman ya mesinnya kan sama kayak iPhone 11. HP ini kan aku dapat di harga sejuta ya, jadi masih worth it lah. Dan mari kita coba untuk main PUBG di HP ini. Di HP sekecil ini gimana sih ngejalanin PUBG dan dapat settingan apa? Mari kita lakukan. Aku udah di dalam gamenya PUBG Mobile ini. Giroskopnya aku hidupin, dan juga settingan yang grafiknya tuh smooth extreme ya, cuman agak risky ya aku karena memang HP-nya kecil, jadi ya aku usahakan semaksimal mungkin lah. Nggak enak guys main PUBG ini tuh, nggak enak karena ya nggak enak guys main PUBG ini tuh nggak enak karena ya jadi tadi udah main game PUBG ya, dan menurutku nggak nyaman ya karena memang HP-nya kecil dan agak nge-lag gitu pas turun, jadi mati terus aku. Jadi ya udah aku mutusin untuk coba di main Mobile Legends aja. Ya harusnya Mobile Legends ya lancar ya, karena memang Mobile Legends nggak seberat PUBG juga. Dan untuk settingan Mobile Legends itu dapatnya kayak gini, dan aku tetap pakai kayak gitu aja, gak usah aku ganti-ganti ya. Ya kalau untuk Mobile Legends ya mana aja sih, ini lancar aja sih, gak ada nge-lag sejauh ini. Ngawar di Brawl juga masih enak, masih cukup oke banget lah kalau main Mobile Legends. Cuman kalau PUBG ya beda cerita lah.
Dan ya untuk Mobile Legends cukup dulu, sekian dulu. Dan untuk kesimpulannya HP ini gimana sih? Ya HP ini tuh aku bakal gunain untuk sosial media, untuk foto-foto dan upload ke Instagram ataupun ke TikTok ataupun ya chattingan lewat WA dan lain sebagainya lah. HP ini lebih ku peruntukin untuk itu karena memang baterainya kecil dan juga ya untuk main PUBG juga layarnya kecil dan nggak senyaman itu untuk main PUBG. Kalau main Mobile Legends mungkin sesekali bisa lah, cuman ya kalau untuk main PUBG aku nggak rekomendasikan. Dan HP ini tuh minusnya ya tadi untuk bagian baterainya itu udah pernah diganti, jadi dia bukan lagi bawaan dari Apple untuk baterainya itu. Jadi ada notifikasi kalau pergantian baterai atau baterai tidak dikenal. Dan ya itu menurutku nggak mengganggu lah ya untuk pemakaian kayak sosial media dan lain sebagainya bagiku. Cuman ya itu balik ke kalian lagi. Tapi kalau menurutku HP ini tuh di harga sejuta, walaupun 64 GB untuk foto-foto untuk sosial media ini masih worth it banget lah. Karena ya kameranya Apple itu bisa dibanggakan sekali ya. Dan kalau gitu mari kita coba untuk fotoin objek-objek ini untuk kameranya. Dan kita lihat di sini untuk hasil kameranya itu masih jernih banget, masih oke banget. Untuk fotonya itu maupun videonya, karena memang HP ini tuh ya Apple-nya nggak akan pernah hilang lah dari HP ini. Dan sekian untuk video kali ini. Kalau kalian suka video ini, kalian like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe-nya. Dan thank you.